Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kawan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan sehingga dapat sama-sama berkumpul di Masjid Rahmatullah. Moga Allah Subhanahu wa taala menerima, mengkabulkan setiap apa yang kita mohonkan dalam bacaan khususnya kita insyaallah. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah perkongsian kita yang bawa kitab muka surah 256 ya. Masih kelanjutan tentang penjelasan Hadratus Syekh tentang awan ya. Kedatangan Allah, datangnya awan adalah merupakan tanda-tanda ya. Tanda-tanda datangnya rahmat Allah. Sama ada awan itu datang, turunnya awan merupakan nikmat ataupun merupakan azab. Namun sebelumnya sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah khas untuk mu'alif hadzal kitab Shahibus Sirril Wafi wal Akhlaqin Naqi wal Fahmi Safi Sayyidina Syahrat Asrari radhiyallahu an. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari bidarani amin. Al-Fatihah. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kita ulang kembali sedikit kalimat yang pertama di baris pertama muka surah 248 ya. Dalam muka surah 248 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kata Hadratus Syekh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menyerupai sifatnya ya. Kemudian pada muka surah 258 kelanjutannya dekat situ, Maha suci lagi maha luhur Allah dari kefahaman bahwa dia disifati dengan warna. Allah maha suci. Allah dibersihkan daripada sifat warna. Kalau kita manusia ada warna, dan makhluk ada warna, ada bentuk, kan? Ada bentuk, ada rupa. Nah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan semua makhluknya. Mukhalafatul lil khawatisi. Allah berbeza dengan makhluknya. Jadi apabila dikatakan Allah menciptakan makhluknya, Allah menciptakan manusia menyerupai sifatnya. Jadi kat situlah timbulnya apa namanya hadis mutasyabihat yang kena hati-hati. Kita tak boleh menyerupakan Allah terhadap makhluknya. Ya, walaupun memang dikatakan dalam sebelum ini bahwa manusia mempunyai sifat seperti sifatnya Allah, sifat hayat, sifat sama, sifat basar, kan? Tapi namanya sifatnya sama, tapi hakikatnya sifatnya tak sama, kan? Kalau kita melihat dengan mata, Allah melihat, kita tak boleh bayangkan kalau Allah melihat dengan mata. Allah bercakap, ada suara, kita tak boleh bayangkan Allah berkalam, manusia juga berkalam, bercakap, tapi percakapan Allah tidak ada huruf, tidak ada suara dan lain sebagainya. Baik, kelanjutan dari apa yang telah kita kongsikan pada minggu yang lalu. Catatan penting. Ya, 256. Catatan penting. Jika kamu telah mengetahui bahwa hakikat dari bentuk itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengannya Allah akan diketahui oleh makhluknya, ya, bentuk apa namanya uh, contoh awan ya, yang dicontohkan sebelum ini, tanda-tanda itu
datangnya bermacam-macam apa namanya, contoh awan ataupun datangnya malaikat, ya, menyerupai manusia, contoh itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kata Hadratus Syekh, dudukkanlah pada posisi tersebut hadis sahih yang menyatakan sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut sifatnya, ya, menurut sifatnya, gitu aja. Jangan nak disamakan dengan sifatnya Allah, ya. Baik. Jadi bahwa Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan sifatnya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan manusia seperti kita dengan penciptaan manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim merupakan apa? Tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa menciptakan makhluk yang besar, Allah kuasa menciptakan makhluk yang kecil, kan? Allah kuasa menciptakan makhluk yang nampak oleh mata seperti kita, makhluk yang kasar. Allah juga kuasa menciptakan makhluk yang halus, yang dicipta dari cahaya, tapi pada suatu saat yang dikehendaki oleh Allah boleh berubah seperti manusia, yaitu seperti apa? Malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun hakikat-hakikat segala apa yang wujud dalam diri manusia. Kan? Dalam diri kita ini menunjukkan bermacam-macam sifatnya Allah. Kan? Kita melihat, Allah melihat, kita melihat. Ya, Allah mendengar, kita mendengar, Allah mendengar. Kan? Kita bercakap, Allah pun berkalam. Tapi kita kembalikan lagi bahwa Allah, sifatnya Allah tak macam sifat kita. Begitu aja. Maka sebenarnya manusia itu telah menampakkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang telah menghimpun seluruh hakikat tanda-tanda kekuasaannya, kan, yang yang akan ditampakkan kepada makhluknya dengan semua nur cahaya nama-nama sifat-sifatnya, kan, yang ada pada diri kita, kan. Kita mengetahui, Allah pun mengetahui, kan, sifat-sifat itu, sifat hayat, sifat sama, sifat kudro, sifat iradah dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda kekuasaan Allah bahwa Allah dapat menciptakan kita, memberikan sifat kita, ya, sehingga sehingga banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan wa fi anfusikum afala ta'qilun, dan di antara tanda kebesaran Allah itu ada pada diri kamu sendiri, kan, wa fi anfusikum, dan pada diri kamu. Dalam diri kita ini banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanda-tanda kekuasaannya telah ditampakkan kepada manusia sebelum Allah mengajarkan nama-nama seluruh benda. Kan? Sebelum Allah mengajarkan nama-nama seluruh benda. Ini kembali kepada Nabi Adam. Kan? Nabi Adam dapat mendengar, dapat ini. Sebelum Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama benda. Kemudian Allah ajarkan Nabi Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah, kan. Wa 'allama Adam al-asma', Allah mengajarkan Adam nama-nama. Nama-nama benda semua diajarkan kepada Nabi Adam. Nah, dan malaikat penghuni bumi dan langit bersujud, yakni memberikan penghormatan kepada manusia Adam, kepada manusia yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, kan, semua. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kejadian Nabi Adam, kemudian diajarkan bermacam-macam
nama itu, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, semua malaikat untuk memberikan penghormatan, sujud penghormatan maksudnya, semua fasajadu, semua memberikan penghormatan illa iblis, kecuali iblis yang tak mau memberikan penghormatan. Yakni Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang dapat menerima penampakan bentuk tanda-tanda kekuasaannya yang besar. Nah, ini di antara tanda-tanda kekuasaan yang besar, ya. Sifat-sifat yang ada pada diri kita ini di antara merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha besar. Allah menciptakan lidah, dapat merasakan, oh ini pedas, ini masin, ini apa, macam-macam. Itu tanda kekuasaan Allah. Ya, mata yang seperti ini dapat membezakan mana yang merah, mana yang hijau, mana yang putih. Menunjukkan Allah Maha Kuasa. Kak mana letaknya warna merah, kak mana letaknya warna hijau. Tapi kita boleh membezakan, oh ini warna merah, ini warna hijau. Nah ini semua adalah kemahakuasaan Allah atas manusia, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan sifat-sifat itu kepada manusia. Tanda-tanda kekuasaannya itu telah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj. Kan? Subhanalladzi asra bi abdillaila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjukkan, untuk menunjukkan pada Rasulullah akan kebesaran, tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kebesarannya ini, alam malakut, ya, yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hakikat tanda-tanda kekuasaannya itu adalah substansi la ilaha illallah, subhanallah. Nah, begitulah kalimah la ilaha illallah itu bermacam-macam kalau kalau dia apa namanya di dikupas, kan, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la ma'buda illallah, dan lain sebagainya. Pokoknya illallah, 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 semuanya illallah. Nah itu kan, sebab semuanya kembalinya kepada Allah. Kita tak ada kekuatan apa-apa, kita tak ada kepandaian apa-apa, kita tak ada apa-apa pokoknya. Illallah. Tidak ada yang kaya kecuali Allah. Tidak ada yang pandai kecuali Allah. Semuanya kembali hanya illallah, illallah, illallah. Nah ini. Baik, kemudian catatan yang penting sedikit lagi. Dijelaskan dalam kitab Al-Jami' karya Abu Isa At-Tirmizi radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pasar. Jangan terus kita gambarkan pasar kak pergi kak jodoh tuh, bukan, kan? Nah ini, sesungguhnya di dalam surga terdapat pasar, namun di sana tidak ada jual beli kecuali bentuk-bentuk lelaki dan perempuan. Semuanya hanya lelaki perempuan, lelaki perempuan. Ketika seseorang menghendaki satu bentuk, maka ia masuk ke dalamnya. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis yang gharib, hadis yang aneh. Ya. Jika kamu mendudukkan pada posisi yang telah kami jelaskan, kata Hadratus Syekh, kan, kalau kita mendudukkan pada perkara yang sudah dijelaskan tadi-tadi itu dan juga kemarin, kan, maka kamu akan tahu bahwa yang dimaksud dengan bentuk itu adalah hakikat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran dari semua nama, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua merupakan tanda kebesarannya, kan? Sifatnya yang sempurna, perbuatannya yang sempurna, namanya yang sempurna, kan? Maka tidak satu pun dari tanda-tanda kekuasaan itu yang dijadikan sebagai akhlak oleh seorang hamba di muka bumi ini, kecuali Allah akan dikenali dengan akhlak itu. Contoh, kalau ada manusia yang begitu kasih sayang,
kan? Sebab itu Allah namanya Ar-Rahman. Maka kita disuruh takhalluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Salah satu akhlaknya Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha penyayang, yang maha kasih dan penyayang. Nah ini. Nah, jadi kalau seseorang itu penyayang, maka Allah akan dikenali dengan sifat Ar-Rahman-nya. Ini. Ketika ia masuk surga, kecuali Allah akan dikenali dengan akhlak itu. Ketika ia masuk surga dan ia melihatnya di dalam pasar makrifat, eh, pasar makrifat, maka ia akan mengenalinya lalu ia memasukinya, ya. Dia makrifat kepada Allah menerusi apa? Eh, Mengenali Allah menerusi apa? Menerusi contoh kita ini, contoh apa? Mengenali Allah menerus sifat kuasa. Allah Maha Kuasa. Kita ini tak ada kekuasaan kecuali kekuasaan itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal Allah menerusi sifat yang ada pada kita tadi. Maka itu dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal diri kita ini yang lemah, maka kita akan mengenal Allah yang perkasa. Kalau kita mengenal bahwa diri kita ini yang fakir, maka kita mengenal Allah itu adalah zat yang kaya, kan? Kalau kita mengenal diri kita ini adalah zat yang kita ini adalah dhaif, maka kita mengenal Allah itu adalah al-qawi dan lain sebagainya. Baik. Jadi maka ia akan mengenalinya, lalu ia memasukinya. Dan dengan itu dia akan bertambah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya. Semakin kita semakin kita eh, mengamalkan sifat-sifat Allah, berarti kita semakin makrifat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu ia akan bertambah makrifat kepada Allah serta di sanalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebesaran dan keagungan kepadanya sehingga ia dapat merasakan kenikmatan melihat kesempurnaan zatnya. Maka itu nanti di dalam surga mungkin sama-sama melihat. Ah, sebab wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kan? Pada hari itu nanti mata-mata orang-orang yang ikhlas waktu beramal di dunia dapat melihat Allah. Tapi ya, tapi di antara satu sama lain tak tak sama. Maka di sini di Hadratus saya jelaskan serta di sanalah Allah menampakkan kebesaran dan keagungan kepadanya sehingga ia dapat merasakan kenikmatan, nikmatnya melihat, ya, zat Allah Subhanahu wa taala, melihat kesempurnaan zatnya, tapi antara satu sama lain tak sama, kan? Maka itu doa yang dipintakan wa amittana ladzatan nadri liwajhikal karim. Kan? Berilah kami dapat menikmati melihat zatmu yang maha agung ya Allah. Kemudian jika kamu bertanya, lalu apa pengertian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali bentuk-bentuk laki-laki dan perempuan? Nah kan, tadi di dalam pasar, nanti dalam surga ada pasar, yang mana pasar itu yang ada hanyalah bentuk laki-laki dan bentuk perempuan. Apa yang dimaksud? Dan apa hubungannya laki-laki dan perempuan dengan bentuk-bentuk tanda-tanda kekuasaan dari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Kan? Maka hadratus saya tegaskan, saya menjawab, tidak satu pun dari tanda-tanda kekuasaan itu yang dijadikan akhlak oleh seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala membentuknya dari namanya. Contohnya yaitu Ar-Rahman untuk rahmat keimanan, kan? Ar-Rahim dan lain sebagainya. Nama-nama Allah ya Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian apa? Walillahil asmaul husna itu, ya, nama-nama yang ada 9, Al-Ghaffar contoh, Al-Halim contoh, kan?
kecuali Kak Siti katakan Allah Subhanahu wa taala membentuknya dari namanya yaitu Ar-Rahman untuk rahmat keimanan dan kemudian rahmat itu berpindah secara menurun dari ayah yang beriman dan ibu yang beriman pula. Nah, maka itu kita untung orang tua kita ini orang tua yang beriman, maka rahmat keimanan itu pun turun kepada kita. Dan rahmat keimanan itu turun kepada kita. Alhamdulillah. Maka kita syukuri dan kita jaga nikmat itu. Nah ini. Maka dikatakan apa namanya? eh Apa namanya? Semua orang eh apa? Semua lahir dalam keadaan fitrah. Ya, illa, illa apa namanya? Macam hadisnya? Yuhawidani au yunasirani au yumajjisanihi. Jadi itu pengaruh dari orang tuanya. Kan? Baik. Jadi ia berpindah secara menurun dari ayah yang beriman dan ibu yang beriman pula. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari dirinya sendiri dan istrinya adalah ibu-ibu mereka dengan arti kata seharusnya orang yang beriman itu lebih mendahulukan Rasulnya daripada dirinya sendiri. Sebab apa? Kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah sebagai ayahnya kan dari segi keimanan tadi itu sebagai ayah. Nah ini sebagai ayah, kemudian katakan wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istri kepada Rasul ya adalah merupakan ummahatul mukminin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayah ya bagi mereka. Nah ini, tapi bukanlah ayah nasab, bukan Kak sini. Rasulullah adalah ayah bagi mereka, yakni bagi orang-orang yang beriman tadi, maka barangkali inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi dari laki-laki dan perempuan. Nah, dari laki-laki dan perempuan al-izalah. Wallahu alam itu di antara penjelasan yang diberikan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an. Ya, maka moga-moga kita diberikan kefahaman lah, ya, diberikan kefahaman. eh Kalau tak paham mudah-mudahan berkah, pokoknya berkah. Ngoten. Itu aja yang kita harapkan. Moga-moga Allah memberikan kefahaman dan akan menambahkan lagi mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada guru kita, ya, kepada murabbi ruhina Syekh Ahmad Asrari Al-Saki radhiyallahu anhu insyaallah. Baik, itu aja apa yang boleh dikongsikan insyaallah akan kita sambung kembali pada minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam. Allahumma ya nafi Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma rzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi asyafil musyaffa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.